Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jumpa dengan saya Buma Rai Dewangkara dengan NIM 141910101077. Ya, kali ini kita akan membuka materi tentang pengertian database. Nah, database itu sendiri dapat diartikan program yang digunakan untuk menyimpan, mengolah, mengedit, dan lain-lain pada data yang telah diinputkan atau data-data yang telah dimasukkan. Nah, kenapa kita butuh database ini? Karena dulu saat kita membutuhkan data, misalkan di sini ada data pribadi, data identitas mahasiswa. Nah, misalkan ada nama, ada nomor HP, ada alamat. Nah, ketika kita membuat data mahasiswa, misalkan data ini bernama Adi, ini hanya terdapat dalam satu data. Ini satu data mahasiswa. Kemudian ada data Joko. Nah, ada dua data. Kemudian ada data Lukman juga. Nah, karena kita mengolahnya sulit, kita cuma bisa melihat satu persatu. Kita harus membuka satu persatu. Database ini, dalam database kita bisa lebih mudah dalam mencari, mengeluarkan data-data, misalkan data-data nama, misalkan. Ya, kita close dulu. Kita close. Nah, kita masuk ke akses. Akses adalah pengolah data, database. Nah, kita buka Microsoft Access. Dalam Microsoft Office 13, ya, kita akses 2013, kita klik, kita tunggu. Ya, kita tunggu, akses masih loading. Ya, ini adalah tampilan awal Microsoft Access. Ini adalah data. Jika kita ingin membuat data-data yang lain, ini macam-macamnya. Yang kita butuhkan adalah blank desktop database atau database yang masih kosong. Klik. Nah, database ketujuh ternyata file name-nya kita buat. Nah, kita tunggu. Nah, ini adalah tampilan awal dalam blank database, masih kosong, belum ada data yang dimasukkan. Yang ada di akses ini apa aja? Yang paling penting, yang pertama, kita ada tabel. Tabel ini gunanya untuk menyimpan, menginput dulu, kemudian menyimpan data. Kemudian lalu yang wajib kita ketahui selanjutnya adalah pengelola data itu sendiri. Ya, di sini ada table create, ada query design. Queries ini digunakan untuk mengolah data yang telah dimasukkan tadi. Di query design ini kita klik, nanti kita ingin mengolah data yang tadi. Kemudian yang kita tahu selanjutnya adalah form. Form ini digunakan untuk menampilkan data. Setelah kita input, lalu kita olah, kemudian kita bentuk supaya tampilannya lebih bagus, istilahnya begitu. Lalu yang kita harus ketahui selanjutnya adalah tentang report.
report ini digunakan untuk print out data. Nah, yang dimaksud print out data itu ya kalau kita misalkan inginkan data yang kita olah tadi, nah itu ditampilkan sebagai hard copy. Nah, seperti itu. Nah, jika ingin kita tahu bentuk pengolahan datanya, kita buka dulu data, salah satu data yang sudah ada. Kita open, kita gunakan ini sales database. Nah, kita tunggu, lalu kita klik tabelnya untuk melihat data-data apa saja yang kita masukkan. Kita klik 2 kali. Nah, di sini kita melihat tabel, nama tabelnya itu adalah barang T, itu namanya. Lalu di sana, saya di sini ada nama tabel yang ada di sini. Ini namanya adalah kode barang. Kode barang ya ini isinya E1, E2, E3, K1 dan seterusnya. Nah, kemudian ini selanjutnya ada nama tipe barang pada tabel. Lalu nama yang lain nama barang, dan kita bisa menambah dengan mengklik klik to add ini untuk menambah tabel-tabel untuk menginput data yang lain. Lalu selanjutnya di sini dalam satu baris ini E1 elektronik laptop, dan misalkan ada data lagi seterusnya kita sebut ini sebagai record data. Ya, lalu ini yang baris ke E1 elektronik laptop. Kemudian untuk menunjukkan tiap record ini ada yang namanya table field. Nah, ini yang satu kolom ke bawah ini kode barang, tipe, nama, ini namanya table field. Nah, ini kode barang, tipe barang. Nah, selanjutnya saya ingin menunjukkan tentang design view. Design view di sini digunakan untuk input data. Misalkan tadi kita sudah lihat ada field name namanya kode barang. Kode barang isinya apa? Isinya karakternya apa? Isinya short text, atau ini isinya terdapat kata-kata A sampai Z, 0 sampai 9, dan simbol-simbol lengkap lainnya. Nah, ini yang short, yang pendek. Kemudian ada yang long text, kemudian ada angka jika kita ingin mengisikan hanya angka saja. Di sini angka ya, ini kalau long text ini tadi maksimal 65.000 yang bisa kita masukkan dalam satu field name ini. Kita bisa inputkan, kita gunakan tadi subtext, dan field size nya ini kita batasi 255. Ini bisa kita ubah-ubah, misalkan 200, nah misalkan 100, berarti yang maksimal karakter yang kita inputkan adalah 100. Nah, begitu ya. Sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan ke tutorial berikutnya mengenai input data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.